Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Nah, untuk konsumsi jangka pendek dan jangka panjang untuk junk food itu sendiri sebenarnya tergantung dari apa junk food yang dimakan. Nah, efeknya dalam jangka pendek tentunya apapun yang dimakan secara batasan wajar ya, itu tidak akan memberikan dampak yang terlalu besar. Tapi apabila terlalu sering dikonsumsi seperti junk food, makanan yang rendah nutrisi tapi tinggi kalori ini akan menyebabkan banyak sekali penyakit. Seperti contohnya seperti diabetes, kegemukan, ADHD, itu perlu diketahui oleh masyarakat. Terlalu sering mengkonsumsi junk food itu akan membuat efek adiktif, bahwa semakin sering Anda memberikan junk food kepada anak-anak Anda atau remaja, Anda akan semakin susah untuk lepas dari junk food itu sendiri. Anak-anak akan jadi meminta lebih, maksudnya sering meminta akan makan makanan junk food tersebut. Kenapa efeknya buruk? Karena mereka menambahkan penguat rasa. Nah, penguat rasa ini sendiri akan mengganggu anak-anak punya selera makan. Mereka akan makan lebih rewel, masakan di rumah jadi terasa hambar karena mereka menggunakan MSG atau penguat rasa. Mereka akan mengalami penurunan kemampuan dalam berpikir atau IQ-nya akan terganggu. Mengapa? Apa hubungannya antara junk food dengan kemampuan berpikir anak-anak dan sifat mereka? Jadi yang perlu diketahui adalah karena junk food itu mengandung tinggi akan gula. Nah, gula itu sendiri akan memicu suatu ADHD, attention deficit. Jadi mereka akan kalau orang bilang hiperaktif. Nah, jadi itu apabila terlalu sering mengkonsumsi makanan yang masuk kategori junk food, terutama yang manis. Jadi makanan yang bergula seperti snack, permen, atau coklat-coklat yang sering kita jumpai di supermarket atau misalnya di mall-mall tempat perbelanjaan, itu sebaiknya dibatasi. Ada makanan yang sebaiknya dimakan matang, ada yang dimakan diolah sebelumnya. Nah, untuk makanan bagi yang suka mengkonsumsi makanan mentah, contohnya seperti lalapan atau sayur-sayuran mentah, itu bisa boleh-boleh saja, tidak masalah. Yang mesti diingat itu adalah jika ingin mengkonsumsi makanan atau buah-buahan yang mentah itu sebaiknya dicuci dengan baik. Untuk daging, terutama ikan ya, untuk makan makanan Jepang itu kan mereka biasanya dikonsumsi dalam tidak dimasak sebelumnya. Jadi ada yang mesti masyarakat pahami bahwa untuk mengkonsumsi daging-daging yang mentah itu mereka perlu tahu apakah restorannya itu higienis atau tidak gitu. Masa pengiriman dari tempat ikannya sampai ke restorannya itu bisa juga menyebabkan kontaminasi. Sebenarnya yang paling baik itu adalah setelah mereka ditangkap ya ikannya ya, dipotong, kemudian mereka harus cepat-cepat memotong daging ikannya dan menaruh di tempat yang suhu rendah. Jadi kalau misalnya mereka kalau daging terlalu lama di suhu ruangan, itu bakterinya akan berkembang biak. Nah, itu yang menyebabkan keracunan. Sebenarnya tidak banyak perbedaan ya antara yang diolah dulu atau yang masih mentah untuk daging-dagingan ya. Jadi
Tapi untuk sebaiknya memang untuk mengkonsumsi daging-dagingnya itu diolah dengan cara dimasak. Kenapa? Yaitu tadi yang seperti saya bilang, daging itu gak mudah sekali untuk terkontaminasi bakteri. Jadi untuk mematikan bakteri-bakteri tersebut, kita harus memasaknya sebelum mengkonsumsinya. Banyak ada E. coli, ada parasit-parasit, ada salmonella. Jadi banyak sekali macam bakteri-bakteri patogen itu yang bisa menyebabkan banyak penyakit seperti gangguan pencernaan. Yang biasanya yang terjadi di saat kita mengalami keracunan itu adalah pusing, muntah-muntah, atau mengalami gangguan pencernaan seperti diare. Itu akan langsung biasanya, tidak membutuhkan waktu lama seperti virus keracunan makanan. Nah, untuk mengatasi dari keracunan makanan itu sendiri sebenarnya ada beberapa cara ya Mas ya. Kita bisa menggunakan obat-obatan yang disebut dengan zat arang. Nah, zat arang itu kan akan membantu mengeluarkan racun-racun di tubuh. Nah, kenapa kita sebaiknya memasak daging-dagingan atau misalnya makanan-makanan tertentu, contohnya seperti daging ikan, daging ayam, daging sapi, itu karena ya itu tadi dagingnya itu mengandung bakteri, jadi harus dimasak terlebih dahulu. Jadi untuk memastikan bahwa daging itu sudah mentah itu ya kita lihat bagaimana berubah warnanya atau misalnya ada penguapan. Nah, itu artinya di atas 70 derajat Celcius. Di mana di atas 70 derajat Celcius itu kuman-kuman akan mati. 숨을 크게 쉬어봐요. 당신의 가슴 양쪽이 저리게 조금은 아파올 때까지 숨을 더 뱉어봐요. 당신의 안에 남은 게 없다고 느껴질 때까지 숨이 벅차 올라도 괜찮나요? 아무도 그댈 탓하진 않아. 가끔은 실수해도 돼. 누구든 그랬으니까 괜찮다는 말뿐인 위로